Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan share salah satu informasi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Jadi hari ini saya akan perjalanan menuju ke Madura dengan menggunakan kereta api dari arah Mojokerto. Nah, kira-kira nanti kita berhenti di mana ya? Dan kira-kira apa aja sih nanti yang akan kita pakai kendaraan umumnya? Langsung aja ikuti channel ini. Oke, sekarang kita sudah sampai di stasiun Curah Malang. Pastikan kalian sudah booking dan reservasi tiket di aplikasi KAI Access. Buat kalian yang belum tahu, silakan langsung cek video aku yang sebelumnya. Nah, buat kalian yang sudah dapat tiketnya, tiketnya langsung aja kita scan. Scannya kayak gini ya. Nah, buat kalian juga yang nggak punya paketan, bisa langsung screenshot tiketnya dan bisa langsung di scan di sini. Gak masalah ya jika di scan. Nah, sekarang saya sudah sampai di dalam keretanya. Dan pastikan buat kalian yang mau naik kereta harus sudah sampai sekitar 10 menitan lah, 10 menit di stasiun supaya nggak ketinggalan kereta. Karena kalau misalkan jam keretanya jam 12, maka jam 12 itu keretanya pasti akan berangkat gitu ya. Oke, di sini saya tuh sebenarnya nggak punya tempat duduk atau tanpa kursi. Jadi aku saranin kalian bisa langsung ke gerbong 1. Biasanya gerbong 1 itu ada banyak tempat kosong yang dikhususkan untuk lansia ataupun orang yang dalam keterbatasan, tapi banyak yang nggak digunakan gitu. Jadi aku saranin kalian langsung ke gerbong 2. Nah, kita sekarang sudah ada di dalam gerbong dan ini sebenarnya sudah perjalanan menuju stasiun yang akhir. Jadi kita siap-siap di sampingnya pintu keluar dari gerbong. Nah, jadi sudah siap-siap ya teman-teman supaya nggak desak-desakan. Jadi kalian harus mendahului. Nah, ini adalah adegan yang tidak perlu ditiru ya. Karena harusnya kalau kita ingin membuka pintu kereta, harusnya itu kondisi keretanya itu sudah berhenti. Jadi kalian jangan sampai tiru. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Surabaya Kota atau stasiun Semut. Dan abis ini kita mau keluar untuk cari angkutan umum. Nah, ini aku berangkatnya pagi banget ya, tadi 5:30. Jadi sampai di sini sekitar jam 7:30. Nah, jam 7:30 ini kebetulan banyak sekali yang tutup, tokonya masih tutup. Jadi kayak warung-warung di sini pun masih tutup, tapi kalau ini buka biasanya menyediakan banyak sekali makanan seperti nasi bungkus, mie instan, dan juga minuman-minuman dan camilan lainnya. Oke, sekarang perjalanan kita untuk mencari angkutan umum. Ada ojek, ada Grab atau Gojek, ada Len, dan juga ada beca. Nah, para bapak-bapak ini ojek ya, ojek biasa gitu. Nah, karena di sini aku pengen yang harganya sangat terjangkau, jadi kita akan mencari Len atau angkot saja ya, teman-teman, supaya harganya terjangkau. Kalau Len ini kita akan berjalan ke perempatan kantor pos ya. Perempatan kantor pos yang ada di dekatnya stasiun Surabaya Kota ya. Nanti kalau kalian sudah nyampe di Surabaya Kota, tanya aja kantor pos ada di mana gitu. Oke, nah ini untuk perjalanan jalan kakinya membutuhkan waktu sekitar 5 menit aja, atau dengan jarak nggak sampai 100 kilo, paling 50 kilo sudah nyampe. Tapi teman-teman, saya sarankan kalau misalkan bawa barang yang banyak itu biasanya pasti kalian capek. Jadi ya harus pinter-pinter kalau mau bawa barang.
Oh ya, di samping saya ini ada pasar kaget ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian posisinya lihat video ini di samping saya ini ada pasar. Jadi misalkan kalau kalian nggak ada pasar nanti nggak usah kaget, oke? Nggak masalah karena pasar kaget ini biasanya hanya terjadi pada hari Sabtu atau hari Minggu, Sabtu Minggu gitu. Nah, pasar kaget. Oke, sekarang nyampe sini kita nyebrang dulu, nyebrang jalan karena di sini nggak ada lampu merahnya, jadi nyebrangnya itu harus merambat. Iya teman-teman, kalau kalian nunggu sepi nggak bakal sepi, oke? Jadi kayak tangan harus sambil dilamba-lambaikan. Oke, kita sudah nyebrang, kita nyebrang lagi, dan di sini kita akan jalan sekitar berapa meteran ya, 20 meteran sepertinya. Kita cari jalan yang agak sepi, yang jauh dari jalan raya. Soalnya ini saya lagi bawa HP, jadi kalau bawa HP itu resiko nanti takut dijamret orang. Oke, kalau gitu kita lanjut jalan menuju perempatan ya. Ini perempatannya teman-teman. Di sini kita langsung nyebrang aja, kita cari jalur untuk penyeberangan pejalan kaki. Jangan lupa ya, cari jalur untuk penyeberangan pejalan kaki. Oke. Nah, kita nyebrang dulu. Ini saya sudah nyebrang, ada di posisi tengah-tengah. Kita nyebrang ya. Kita tunggu lampunya sampai berwarna merah. Jadi nanti biar kendaraannya berhenti baru kita nyebrang. Oke, kita sudah nyebrang. Habis nyebrang ada jalur pejalan kaki lagi tuh, kita nyebrang lagi sampai kita berada di depannya kantor pos ya teman-teman, kantor pos yang terdekat dengan stasiun Surabaya Kota. Nah, di sini biasanya tempat pemberhentian len atau angkot warna putih yang ada huruf K-nya. Jadi itu yang harus kalian cari, oke? Angkot warna putih yang ada huruf K-nya. Karena di sini nggak ada dan saya itu nggak sabar untuk menunggu, jadi saya jalan sekitar 10 meter untuk mencari angkot warna putih yang ada huruf K-nya. Tapi kalau misalkan kalian mau duduk saja nggak apa-apa, itu nggak masalah karena itu jalurnya angkot. Oke, sudah berjalan sekitar 15 meter, kita udah ketemu nih angkot warna putih. Biasanya kabarnya bilang perak-perak gitu. Nah, kita langsung masuk. Oh iya, untuk angkot ini biasanya tarifnya sekitar Rp5.000 aja, murah banget. Kalau kita pakai Grab atau ojek biasanya Rp24.000. Oke, kita sudah sampai di pelabuhan Perak. Selanjutnya kita mau pesen tiket dulu ya teman-teman. Di sini pakai e-tol, jangan lupa kalian harus punya e-tol. Kalau kalian nggak punya e-tol, kalian bisa beli e-tolnya di situ, di orang jual tiketnya, atau kalian bisa isi e-tol juga. Kita langsung menuju ke kapalnya, dermaganya. Nah, itu dia. Nah, kita langsung menuju, jangan lupa ngasih tiket tadi ke petugas. Kalau sudah dikasih, kita langsung masuk ke kapalnya. Nah, untuk masuk ke kapalnya ini karena kita pejalan kaki, jadi kita harus naik ke atas. Di atas itu ada tempat duduk yang banyak, jadi kita lebih aman di sana. Karena yang di bawah ini tempatnya kendaraan ya teman-teman, jadi lebih aman. Jadi kita kalau misalkan nyantai-nyantai di atas. Oke, untuk di kapalnya ini sendiri ada kamar mandi, ada musola, ada tempat merokok, terus ada pedagang asongan maupun pedagang asli kapal. Ada juga orang jualan soto, jualan jus, bakso dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalian kelaparan. Oke, untuk kapalnya ini sendiri biasanya paling lama aku naik kapal sambil nungguin penumpang yang lain itu 1 jaman teman-teman, itu paling lama. Kadang itu bisa sampai kita baru naik itu bisa langsung nyampe ya.
Oke, kita sekarang sudah sampai. Kita turun dulu, tapi turunnya hati-hati ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini HP-nya goyang-goyang. Kita turun dulu. Nah, seperti yang sama di kereta tadi, saat nanti kita turun akan ada banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasanya untuk naik ojek, becak, angkot dan sebagainya. Nah, tujuan kita hari ini yaitu ke kampus Universitas Trunojoyo Madura. Jadi kalian boleh naik apa aja yang tujuannya ke sana. Biasanya kalau naik ojek harganya 10.000, kalau naik angkot harganya 5.000, kalau naik becak harganya 20.000. Tinggal pilih yang mana teman-teman. Oke. Nah, karena di sini saya pengen yang low budget, jadi saya mau naik angkot aja. Oke teman-teman, kita sudah nemu angkotnya nih. Kita langsung naik ya. Nah, di sini ada juga becak teman-teman. Nah, kalau becak sama ojek biasanya tersebar, tapi kalau angkot biasanya ada yang mangkal, kadang ada yang enggak gitu. Tapi kalian jangan sampai sembarangan naik angkot ya. Pastikan kalian tanya dulu kira-kira tujuannya ke pertigaan kampus apa ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video kita hari ini. Jangan lupa subscribe channelnya, dan jangan lupa kalian bisa langsung lihat video-video yang lain tentang kampus Universitas Trunojoyo Madura di playlist aku. Oke, terima kasih.